Ini adalah cerita tentang salah satu orang pertama yang murtad keluar dari Islam. Berdasarkan sumber-sumber Islam klasik seperti Sirah Nabawiyah karangan Ibn Hisham, Tariq al-Rusul wa al-Muluk karangan Al-Tabari, Tabakat al-Kubra karangan Ibn Sa'd, dan Siyar Alam al-Nubala karangan Al-Dahabi. Namanya adalah Ubaidillah bin Jahsi. Dari namanya, orang-orang yang mengetahui sejarah Islam akan teringat dengan Zainab binti Jahsi, mantan istri Zaid bin Harithah yang kemudian dinikahi Muhammad. Apa hubungan Ubaidillah bin Jahsi dengan Zainab binti Jahsi? Mereka adalah saudara kandung. Anak-anak dari Jahsi bin Ri'ab dengan Umaymah binti Abd al-Muttalib. Umaymah binti Abd al-Muttalib adalah bibi kandung Muhammad. Jadi dengan kata lain, Ubaidillah bin Jahsi adalah sepupu Muhammad. Iya, sepupu Muhammad. Dan dia adalah salah satu orang pertama yang murtad keluar dari Islam, Kristen. Bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai selesai ya. Menurut sumber-sumber Islam klasik, Ubaidillah lahir di Mekkah dari keluarga bangsawan Quraisy. Ayahnya adalah Jahsi bin Ri'ab, ibunya adalah Umaymah binti Abd al-Muttalib, yang tidak lain adalah bibi kandung Muhammad. Dengan kata lain, Ubaidillah adalah sepupu Muhammad. Jadi dia bukan orang asing bagi Muhammad. Dia adalah bagian dari keluarganya sendiri dan bahkan bisa dikatakan termasuk dalam lingkaran terdekat Muhammad sejak awal. Ubaidillah memiliki saudara-saudari yang terkenal, yaitu Zainab binti Jahsi, yang kelak dinikahi Muhammad setelah kontroversi perceraian dengan Zaid bin Harithah, dan Hamnah binti Jahsi, salah satu istri sahabat Muhammad yang bernama Mus'ab bin Umair. Ketika Muhammad pertama kali mengaku nabi dan mulai berdakwah di Mekkah, sekitar tahun 610 Masehi, dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ubaidillah termasuk gelombang pertama yang masuk Islam. Ia masuk Islam bersama istrinya, Habibah binti Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb, ayahnya Habibah istri Ubaidillah, adalah ayah dari Muawiyah, pendiri dinasti Umayyah juga. Abu Sufyan pernah menjadi salah satu pemimpin Quraisy paling keras menentang Muhammad. Tetapi kemudian dia masuk Islam karena kalah perang. Tetapi Abu Sufyan bukanlah orang yang mengusir Muhammad dari Mekkah sebelum hijrah. Pada waktu itu Abu Sufyan masih lebih dikenal sebagai pedagang kaya yang sering ke Syam. Sekitar tahun ketiga setelah mengaku sebagai nabi, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka. Ia menyerang berhala-berhala Quraisy, menuduh nenek moyang mereka sesat dan membacakan ayat-ayat yang mengancam orang-orang kafir dengan neraka. Kemudian orang-orang Quraisy balik menghina dan mengolok-olok Muhammad beserta para pengikutnya. Muhammad dan para pengikutnya merasa sebagai korban yang dipersekusi, sehingga mereka memutuskan untuk hijrah keluar dari Mekkah. Muhammad mengirim sebagian pengikutnya untuk hijrah ke negeri yang disebut Kerajaan Abyssinia atau yang sekarang disebut Ethiopia. Kerajaan Abyssinia ini adalah kerajaan Kristen yang dipimpin oleh Raja Kristen bernama Negus atau Al-Najashi. Dua gelombang hijrah dilakukan sekitar tahun 615 sampai 616 Masehi. Ubaidillah dan istrinya, Habibah, termasuk orang-orang yang pindah ke Abyssinia. Mereka meninggalkan Mekkah, harta benda, bahkan status sosial demi menyelamatkan iman mereka. Selain Ubaidillah, sahabat Muhammad lain yang ikut pindah adalah Ja'far bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Di negeri asing itu, mereka menemukan keamanan. Negus dikenal sebagai raja Kristen yang adil, melindungi kaum muslimin dari gangguan Quraisy. Dan di tanah Kristen inilah perjalanan iman Ubaidillah mengambil arah berbeda. Menurut catatan Ibn Ishaq dan Al-Tabari, di Abyssinia, Ubaidillah mulai mempertanyakan ajaran Muhammad. Ia bergaul dengan komunitas Kristen, melihat kehidupan mereka, membaca Injil, dan merenungkan isi imannya. Dikatakan di dalam Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, karangan Al-Tabari, jilid 2, halaman 213, Kana ma'ahum Ubaidullah bin Jahsh. فلما قدم الحبشة دخل في النصرانية وترك الإسلام حتى مات وهو عليها. Bersama mereka ada Ubaidillah bin Jahsi. Ketika tiba di Habasyah, ia masuk agama Nasrani dan meninggalkan Islam sampai ia mati dalam agama itu. Tabakat al-Kubra, karangan Ibn Sa'd, jilid 1, halaman 259, juga berkata hal yang senada. Kana Ubaidullah bin Jahsh
في المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة مع امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان فتنصر بالحبشة حتى مات نصرانيا. Ubaidillah bin Jahsi termasuk kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah bersama istrinya Habibah binti Abu Sufyan. Lalu ia menjadi Nasrani di Habasyah sampai ia mati sebagai Nasrani. Semua sejarawan Islam awal sepakat bahwa Ubaidillah bin Jahsi adalah Muslim awal. Dia ikut hijrah ke Abyssinia, dan di sana ia murtad masuk Nasrani dan mati sebagai Nasrani. Tetapi para sejarawan Muslim menuduh Ubaidillah mulai mabuk-mabukan dan minum khamr. Tuduhan ini adalah propaganda seperti yang biasa dilakukan Muslim sampai hari ini untuk mendiskreditkan orang yang murtad. Tidak lama kemudian, Ubaidillah meninggal di Abyssinia sebagai seorang Kristen. Kita tidak tahu apa penyebab Ubaidillah meninggal, apakah meninggal secara alami atau dibunuh karena dia murtad. Tetapi Ubaidillah meninggal setelah dia berkata, "Kami melihat agama Kristen ini lebih benar daripada agama Islam kami dahulu." Dan setelah Ubaidillah meninggal, Muhammad melamar Habibah sehingga dia menjadi istri Muhammad. Dengan demikian, Muhammad menjadi menantu musuh bebuyutannya, Abu Sufyan. Pernikahan itu membuat Abu Sufyan menghadapi dilema. Kalau ia menyerang Muhammad terlalu keras, berarti ia menyerang menantunya. Kalau ia lembek, berarti ia dianggap lemah di mata Quraisy. Ini melemahkan posisi Abu Sufyan dalam oposisi terhadap Muhammad. Bagi Muhammad, menikahi Habibah adalah kemenangan terhadap Quraisy. Pernikahan ini memperlunak sebagian sikap Abu Sufyan dan menjadi salah satu faktor Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Entah Ubaidillah meninggal wajar atau dibunuh karena murtad atau intrik untuk mengambil istrinya, Ubaidillah meninggal sebagai salah satu orang pertama yang murtad dari Islam dan menjadi Kristen sampai mati. Ditambah Ubaidillah adalah sepupu Muhammad, kemurtadannya adalah pukulan telak yang sangat memalukan. Tetapi para sejarawan Muslim tidak bisa menyangkal kemurtadan Ubaidillah, sehingga mereka memfitnahnya dengan berkata, Ubaidillah murtad karena mau minum khamr. Tetapi kita tahu bahwa Ubaidillah murtad bukan karena khamr. Mari kita bandingkan Ubaidillah dengan dua tokoh terkenal di dalam Kristen, yaitu Yudas yang mengkhianati Yesus dan Yakobus, saudara Yesus yang kebalikan dari Ubaidillah. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang sangat dekat dalam pelayanan sehari-hari. Yudas kecewa Yesus tidak menjadi Mesias politik, memberontak terhadap Romawi dan membebaskan Israel secara militer. Sehingga ia menjual Yesus dengan harga yang sangat murah kepada imam-imam Yahudi, 30 keping perak, dengan harapan itu memprovokasi Yesus supaya memberontak. Tetapi setelah dia melihat Yesus tidak memberontak, malahan dijatuhi hukuman mati, dia menyesal lalu bunuh diri. Ubaidillah tidak ada motivasi itu. Ubaidillah tidak ada mengkhianati Muhammad. Cerita Ubaidillah ini tidak pernah dianggap sebagai pengkhianatan dalam tradisi Islam. Dia hanya meninggalkan agama Islam. Tidak percaya lagi Muhammad adalah nabi. Dan itu hanya dianggap sebagai catatan yang memalukan dalam sejarah Islam. Ubaidillah tidak ada menerima apapun dengan menjadi Kristen. Dia pindah murni karena melihat agama Kristen lebih benar daripada Islam. Dan sampai akhir hidupnya, dia tidak menyesal karena murtad dan mati sebagai seorang Kristen. Sedangkan Yakobus adalah saudara Yesus sendiri yang awalnya skeptis. Ketika Yesus melakukan berbagai pelayanannya di dunia, walaupun Yakobus melihat berbagai mujizat Yesus, Yakobus tidak percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yakobus baru percaya setelah melihat Yesus mati dan bangkit dari kematian. Dan baru setelah itu Yakobus melayani sehingga kemudian menjadi pemimpin utama jemaat Yerusalem. Pada akhir hidupnya, Yakobus dihukum rajam oleh Sanhedrin karena dia adalah seorang pemimpin Kristen. Yakobus adalah martir pertama dari keluarga Yesus. Sampai mati tidak menyangkal Yesus. Ini berbanding terbalik dengan Ubaidillah. Awalnya sangat percaya bahwa Muhammad adalah nabi, masuk Islam sejak gelombang pertama, bahkan rela hijrah meninggalkan segalanya demi mempertahankan iman. Kemudian dia pindah ke Abyssinia dan mempelajari Kristen. Setelah itu dia murtad karena menyadari bahwa Muhammad sebenarnya bukan nabi. Ubaidillah yang hijrah meninggalkan segalanya demi mempertahankan iman Islam ini, kemudian dituduh murtad hanya karena khamr.
Walaupun gitu, Ubaidillah tetap murtad, tidak memperdulikan segala macam tuduhan dan menjadi Kristen sampai mati. Tetapi walaupun cerita Yakobus dan Ubaidillah bertolak belakang, ada kesamaan di antara mereka. Mereka sama-sama berani jujur. Yakobus berani jujur mengakui ketika ia akhirnya percaya. Ubaidillah berani jujur mengakui ketika ia tidak lagi percaya. Itulah cerita tentang Ubaidillah, salah satu orang pertama yang murtad keluar dari Islam. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa sejak awal orang-orang yang percaya bahwa Muhammad adalah Nabi bukan percaya karena mereka tahu apa yang mereka percaya, tetapi mereka percaya justru karena mereka tidak tahu apa yang mereka percaya. Dan mereka tidak berani jujur bahwa mereka tidak tahu. Karena jika mereka tahu, mereka akan murtad seperti sepupu Muhammad yang bernama Ubaidillah. Kamu yang sekarang ini beragama Islam juga sama. Kalau kamu jujur kepada diri kamu sendiri, kamu akan menyadari bahwa beragama Islam karena kamu tidak tahu keseluruhan agama Islam. Iman dalam agama Islam berarti mempercayai apa yang tidak kamu ketahui. Dan itu berarti kamu percaya buta. Kalau kamu tidak percaya buta, kamu akan tahu bahwa Muhammad sebenarnya bukan Nabi. Dan kamu akan murtad. Kalau kamu merasa diberkati oleh video ini, bagikan video ini kepada orang lain supaya mereka juga mendapatkan berkat dari video ini. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga sebab separuh iman kebal ancaman? Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semakin
lembaga suci negara, mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film. No, siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama.